Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Hari lewat hari, kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu sempurna buat setiap kehidupan kami. Bapa, kami semua berdoa supaya senantiasa di hari-hari ke depan, kami boleh membuat setiap hidup kami, pribadi kami, semakin setia kepada Engkau, semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau. Biar setiap daripada hidup kami boleh saling mengasihi, boleh saling mengampuni, sehingga Tuhan boleh hadir di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, biar Engkau mengurapi setiap hidup kami, menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kami, supaya kami boleh layak dan kami boleh melihat jalan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan untuk tema pada hari ini, yaitu pribadi yang dipercaya Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa melatih setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidup seringkali pasti manusia itu mengalami banyak kesulitan, banyak masalah, banyak pergumulan, dan bahkan mungkin pada saat sudah mencapai sesuatu, juga setiap hatinya diuji oleh Tuhan. Sehingga bagaimana langkah-langkah kehidupan kita tetap kita bisa menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Di hari ini kita akan membahas tentang Daud, ya, karena Daud ini adalah seorang yang setia pada saat dia sejak muda. Ya, Daud itu setia, ya, dan tulus pada saat itu, pada saat dia bisa mengembalakan hanya 2-3 ekor domba. Ya, dia pulang pergi waktu itu pada saat mau menghadapi Goliat, sehingga selama 40 hari itu dia pulang pergi hanya untuk mengembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi mental seperti itu yang membuat akhirnya Daud menjadi satu pribadi yang sanggup mengembalakan pada saat menghadapi kesulitan. Ya, pada saat setelah dia menang dengan Goliat, akhirnya dia dipercaya oleh Saul untuk menjadi kepala pasukan, tetapi Saul menjadi iri hati, ya, Saul menjadi benci sehingga ia ingin dibunuh. Dan Daud akhirnya lari, ya, dan Daud dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi Daud menjadi pribadi yang tetap setia untuk mengembalakannya. Itu apa? Orang-orang yang mengikuti dia, sehingga dia tetap menjadi pribadi yang tekun, yang setia, tetap untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada saat dia sudah menjadi raja, kemudian juga dia dikejar oleh Absalom anaknya, sama Daud juga menjadi pribadi yang tetap tenang meskipun mungkin dia diejek, ya, dia dihina, dia dikejar-kejar, tetapi Daud tetap menjadi pribadi yang mempunyai kualitas bagaimana dia dipercaya oleh Tuhan. Karena itu mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita, jangan sampai pada saat kita sudah percaya sama Tuhan, tetapi hidup kita justru akhirnya bisa menjauh dari Tuhan. Seperti apa ya, kalau di kisah itu juga berbicara tentang Ahitofel, ya. Ahitofel itu sebenarnya penasehat daripada Raja Daud, tetapi akhirnya dia memilih Absalom, ya. Nah, Ahitofel ini sebenarnya dia sangat membenci Daud. Kenapa? Karena Ahitofel ini adalah seorang kakek dari Batsheba, yaitu yang diambil sama Daud. Sehingga Ahitofel ini meskipun menjadi penasehat raja, penasehat perang, tetapi dia sebenarnya menyimpan benci. Meskipun dia bisa mendengar suara Tuhan, sehingga hari-hari ini mungkin kita bisa mengerti firman Tuhan, mendengar Tuhan, tetapi bagaimana kualitas setiap hati kita? Apakah hati kita justru mungkin ada kesal, benci, ya, iri hati, dan mungkin tidak suka, dan lain sebagainya? Ini harus kita belajar bagaimana supaya setiap hati kita tetap murni bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan. Nomor 1 adalah belajar di dalam hidup kita itu senantiasa mengasihi. Sebab pada saat kita senantiasa mengasihi,
Kita berarti senantiasa belajar untuk setia sama Tuhan. Kita belajar untuk tulus sama Tuhan. Ya, kita buka di 1 Samuel 17 ayat 15 sampai 16. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya yang di Bethlehem. Artinya bahwa Daud itu meskipun dia di dalam keadaan sulit, susah, dan lain sebagainya, tetapi dia belajar mempunyai hati yang mengasihi, yaitu hati yang belajar setia. Apapun yang hari ini Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, apapun itu, mari kita belajar untuk terus setia sama Tuhan. Amin. Di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, belajar setia, sehingga kita tidak mudah untuk mengeluh dan berkeluh kesah. Dan belajar apalagi belajar tulus. Sebab di dalam kesetiaan pasti ada kekuatan Tuhan yang senantiasa bekerja dan menyertai apapun yang kita kerjakan. Sehingga di dalam kesetiaan Tuhan itu ada kekuatan Tuhan terus yang senantiasa akan mengalir di dalam setiap hati dan pikiran. Sehingga kita mampu melakukan apa yang baik dan benar. Mungkin hati kita kesal, mungkin hati kita sulit, tetapi kekuatan Tuhan membuat kita mampu melakukannya. Dan berikutnya juga bicara tentang ketulusan, ya. Mazmur 78 ayat 72. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Bahwa Tuhan senantiasa melatih kehidupan kita. Supaya apa? Supaya cakap tangan kita. Tetapi kita bisa nanti lebih hebat bersama dengan Tuhan, mungkin lebih pintar, hikmatnya lebih banyak, mungkin berkatnya lebih banyak, tetapi jangan lupa bahwa kita harus makin tulus di dalam mengiring Tuhan. Sebab di dalam ketulusan Tuhan itu pasti ada hadirat Allah yang akan menuntun langkah-langkah di dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin sulit, mungkin seakan-akan tidak ada pintu yang terbuka, tetapi pada saat kita belajar tulus mengikuti Tuhan, maka hadirat Allah akan terus menyertai, menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Jadi itu poin yang pertama, kita harus senantiasa belajar mengasihi, supaya kita tetap setia dan tulus mengikuti Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan? Kita harus belajar menjadi pribadi yang bisa diandalkan dan dipercaya oleh Tuhan. 1 Samuel, ya, kalau 1 Samuel 22 ayat 14. Lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Artinya Daud orang yang dapat dipercaya meskipun dia ditekan oleh Saul, meskipun sulit, meskipun dikejar-kejar, tetapi dia tetap menjadi orang yang bisa dipercaya. Hari ini mari kita belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap pekerjaan kita, profesional, bahkan di pelayanan, belajar menjadi orang yang bisa dipercaya dan diandalkan, supaya Tuhan bisa memakai setiap kehidupan kita. Ya, Daud itu pada saat Saul ingin memberikan anaknya pertama adalah Merab, ternyata tidak jadi karena Saul itu memberikan Merab kepada Adriel. Tetapi akhirnya Mikael anak Saul itu jatuh cinta kepada Daud. Artinya mungkin orang bisa mereka-reka yang jahat, mereka-reka yang salah, tetapi Tuhan tetap mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Amin. Tuhan senantiasa terus mendatangkan kebaikan, asal kita belajar menjadi pribadi yang bisa diandalkan dan dipercaya oleh Tuhan. Karena itu, kalau Matius berkata, setiap kalau kita diminta orang untuk berjalan 1 mil, mari kita berjalan bersama-sama, ya. Bukan sendiri, tetapi bersama-sama 2 mil. Artinya kita melangkah bersama, mengasihi bersama, menuntun bersama. Sehingga semakin hari kita bisa belajar, semakin dipercaya oleh Tuhan. Ya, di ayat terakhir, 1 Tawarik 14 ayat 10. Pada saat itu, karena Daud itu menjadi seorang pribadi yang bisa diandalkan dan dia selalu bertanya sama Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Ya, kalau 14 berkata lagi, tetapi Tuhan berkata, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Daud pada saat sebelum menjadi raja di Kehila, dia bertanya sama Tuhan. Senantiasa bertanya. Pada saat dia sudah menjadi raja, pada saat dia melawan bangsa Filistin yang dia sudah kalahkan berkali-kali, dia tetap bertanya sama Tuhan. Belajar hari ini menjadi pribadi yang selalu bertanya sama Tuhan.
bukan mempertanyakan Tuhan, tetapi bertanya, apa hikmat yang harus dikerjakan supaya kita tetap bisa menjadi pribadi yang terus bisa Tuhan andalkan dan dipercaya oleh Tuhan. Karena itu, biarlah Tuhan yang memberi keadilan dan kekuatan di dalam kehidupan yang kita jalankan. Amin. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan, pribadi yang senantiasa boleh mengasihi di dalam setiap kehidupan kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin murni, semakin tulus mengiring Engkau. Dan kami berdoa supaya senantiasa di dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan boleh andalkan kami bisa dipercaya dengan apa yang Tuhan berikan tanggung jawab di dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, biar senantiasa Tuhan memberikan kekuatan jikalau mereka ada di dalam satu kesulitan, ada di dalam satu pergumulan, ada di dalam satu tantangan. Mari Engkau dekapkan kedua tangan-Mu di dada, dan jikalau Engkau mungkin ada sakit, tumpangkanlah di tangan-Mu di bagian yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang mampu melebihi dari apa yang bisa kita kerjakan. Dan Tuhan yang sama mampu sanggup untuk menyembuhkan kita semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang masih membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.